Shalom saudara sekalian, apa kabar? Oke saudara, seperti yang saya janjikan 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang eklesia, bahwa kita adalah orang percaya yang sebenarnya adalah sekelompok orang diutus keluar dari surga. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari surga. Siapa yang percaya? Nah, kalau kita berasal dari surga dan diutus ke bumi ini, kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan sehingga orang-orang yang berada di bumi ini bisa merasakan seperti apa surga itu, oleh karena kehadiran saudara. Dan setelah saya menyampaikan itu, saya menyampaikan juga bahwa 2 minggu ke depan, yaitu hari ini, saya akan menyampaikan tentang satu hal yang kadang-kadang tabu dibahas di gereja, yaitu uang, duit, harta. Waduh. Ini bukan saya rencanakan karena saya mengetahui sesuatu dalam hidup saudara sedang terjadi apa, kemudian saudara sedang bergumul tentang duit atau apa, bukan. Tetapi memang ini adalah satu topik yang sangat penting. Mengapa topik uang itu penting? Karena gini, kalau uang, padahal ya kalau kita lihat uang itu sebenarnya tidak diciptakan oleh Tuhan. Kalau Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan, tempatkan di Taman Eden, kemudian Tuhan memberikan perintah untuk mereka beranak cucu, penuhi bumi dan kuasailah bumi, dia tidak memberikan modal berupa uang. Tuhan tidak kasih ini modalnya, nah nanti kamu berusaha di sana kembangkanlah bumi ini. Artinya, di dalam rancangan Tuhan sebenarnya uang itu tidak ada dari awal ya. Tetapi yang jelas adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya kalau Tuhan punya daya cipta, berarti Adam dan Hawa juga punya daya cipta. Dan uang ini memang ciptaan manusia. Dan apakah salah? Ya tentu enggak salah. Tidak salah, karena uang itu pada dasarnya memudahkan hidup manusia. Sebelum ada uang, saudara tahu bagaimana orang berinteraksi. Karena uang ini kan kita tahu ya namanya alat tukar. Tapi sebelum adanya alat tukar berupa uang, sebenarnya manusia itu berinteraksi dengan sesama, itu bagaimana sih kalau nggak ada uang? Dulu namanya barter, ya kan? Ini pun anak SD pun sudah tahu harusnya ya. Bahwa dulu sebelum ada uang, itu orang melakukan transaksi itu menggunakan cara barter. Contohnya, kalau ada di antara kita nelayan, kemudian ada di antara kita petani, ada di antara kita misalnya yang bikin tukang periuk, tukang apalah itu namanya, pandai besi, ya. Itu punya keahlian. Yang satu punya keahlian nangkap ikan, satu punya keahlian bercocok tanam misalnya. Tentu si nelayan butuh makan nasi, dia butuh beras. Jadi nelayan ketemu petani, tukaran yuk. Nah, jadi si petani butuh makan ikan, iya kan? Nah, untuk masak itu butuh panci dan segala macam. Pandai besinya sudah buatin. Pandai besi nggak mungkin makan panci, makan nasi juga. Dia tukaran sama si petani dan juga nelayan. Nah, kalau begitu keadaannya, maka kasihan si nelayan, karena dalam waktu beberapa hari ini ikan pasti rusak. Betul kan? Kalau tukang panci kan enggak masalah, misalnya enggak ada yang datang untuk nukar-nukar, pancinya enggak akan busuk, tidak akan rusak juga. Tetapi kalau nelayan ini, waduh dia harus cepat-cepat tukar kan begitu. Masalahnya kalau orang lagi enggak suka makan ikan misalnya, ini udah pasti enggak bisa tukar, padahal dia tetap butuh makan nasi. Oleh sebab itu dibuatlah semacam voucher, ngerti ya voucher? Pokoknya ditukar dulu dalam bentuk voucher dulu gitu loh. Itulah alat tukar. Kalau langsung tukar barang kan butuh waktu yang pada saat itu juga. Butuh ketemu orang yang tepat pada waktu itu juga. Oleh sebab itu kalau belum bisa ketemu bagaimana? Maka mungkin bisa dilakukan transaksi di tengah. Ya kan? Saya belum terpikir ini ikan mau saya ganti apa. Saya ganti dulu namanya alat tukar. Nah, kalau waktu itu uang belum ada, maka alat tukarnya dulu saya baca ya di sejarah, ternyata dulu itu alat tukarnya itu bukan hanya emas. Kan kita tahu kan emas itu sebagai vouchernya. Pokoknya ikan ini tukar dulu lah, pakai emas dulu, nanti baru emas ini tukar lagi pakai apa yang saya butuh gitu. Kalau ikannya dipegang-pegang terus ya rusak. Iya kan? Pasti ada juga orang yang
bisa membawa ikan ini agak jauh gitu, ketemu orang yang lebih butuh lagi. Itulah pedagang. Kan gitu ya. Nah jadi emas ini alat tukar, simpan dulu, kan gitu, pegang dulu. Nah ada yang pakai perak, ya kan. Ternyata secara sejarah ada yang pakai garam, saudara. Saudara tahu, garam itu alat tukar dulu itu. Karena garam itu sesuatu yang mahal. Saya pernah jalan-jalan ke Polandia, di sana ada salah satu tambang garam paling tua di dunia. Katanya yang masih beroperasi maksudnya. Itu 1300-an tahun sesudah Masehi ya. Maksudnya abad ke-13-an itu tambang garamnya sudah ada. Dan kesempatan kami jalan ke sana, istri saya ikut juga itu. Itu jadi tempat wisata. Jadi turun sampai kedalaman berapa anak tangga saya nggak tahu, ribuan kali. Kita turun, saya bayangin nanti naiknya gimana gitu ya. Turun sampai ke dalam. Terus tour guide-nya bilang, ini garam di sini benar-benar steril ya. Karena bakteri nggak bisa hidup di dalam kedalaman seperti ini. Jadi seputar dinding yang kita lewat itu ada garam. Dia bilang, jilat aja nggak apa-apa. Saya bilang nanti kotor dong, kalau dijilat kotor, kan ludah kita. Bakteri mati di sana katanya, nggak bisa hidup. Ya, jadi ya itu cuman sekedar jalan-jalan. Cuman dikatakan garam ini kok sampai ditambang. Setahu saya garam itu kan dari air laut, dikristalisasi jadi garam gitu kan. Ternyata ada tambang garam. Jadi dari dalam tanah itu diolah gitu, diambil. Dan itu cukup menarik gitu ya, bahwa garam itu jadi alat tukar, saudara. Bayangkan si nelayan bawa ikan tukar sama garam, pulang ditimbun di dalam safe deposit box-nya itu bukan duit ya, garam semua. Jadi berapa simpananmu, hitungannya pakai garam gitu. Berapa hartamu, pakai garam. Kalau zaman sekarang, berapa kilo emasmu, nah itu kan menunjukkan betapa kaya dia gitu ya. Nah, berapa uang di rekeningmu, itu juga menunjukkan betapa kayanya dia gitu ya. Nah, jadi untuk apa kita simpan uang ini? Apakah uang ini memang dibutuhkan? Sementara orang Kristen tahu Tuhan nggak cipta uang. Ini adalah ciptaan manusia. Jadi apa ini sebenarnya uang? Kenapa gara-gara uang ini topik yang sangat tabu tapi penting, tapi nggak tahu gimana jelasinnya gitu loh. Ini bisa nyerempet sampai kepada kehidupan rohani. Kalau saya di WIBI ya, saya pernah ngajar ya topiknya keuangan. Sebenarnya awalnya memang direkturnya minta saya ngajarnya keuangan, merembet sampai kemana-mana, ngajar yang lain juga. Tapi awalnya itu spesifiknya keuangan gitu ya. Saya bilang dalam pelajaran keuangan, saya mulai dengan begini. Saudara sukacita bukan karena uang? Ya haleluya. Saudara sukacita karena kebaikan Tuhan? Ya haleluya, amin gitu kan. Tapi kalau amin dengan kantong yang tebal, lebih plong rasanya ngomong amin. Tapi kalau 5.000 sisanya atau 2.000 perak gitu kan, amin sih amin, tapi kayak pergumulan gitu. Kadang-kadang bisa sambil meneteskan air mata, kita pikir udah husuk ya, lagi berdoa ya husuk. Ternyata kurang duit ya. Kalau saudara bilang andalanku bukan uang, ya kan, andalanku Tuhan. Tapi nyatanya kalau kita keluar rumah ya kan, ya kondisi keuangannya kurang baik gitu, kita bukan sedikit malah sangat sensitif. Istilah orang Medan, senggol dikit bacok. Tapi kalau lagi makmur ya kan, tidak serba kekurangan, kita dihina orang ya kan, alah dasar kamu ya kan, dasar miskin gitu kan misalnya kan. Kita ngomongin miskin kita nggak merasa orang kita uang kita banyak kok. Ya kan, iya memang saya miskin, senyum-senyum. Kenapa? Nggak mau kasih tahu orang bahwa kita kaya. Nggak mau ketahuan, ya kan. Jadi orang yang benar-benar punya duit banyak malah nggak sensitif dikatain miskin. Tapi kalau orang yang benar-benar kesulitan keuangan dikatain kayak gitu biasanya sensitif sekali. Ada yang malah lawan, ada yang benar-benar bunuh diri gitu. Ya kan? Ada yang mentalitasnya itu memang melawan gitu loh. Kamu menghina, miskin-miskin gini, begini-begini. Ya, jadi bisa melawan. Ada yang karena dia nggak berani lawan, ya dia merenung, ya kan. Dia bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan nggak adil, Tuhan begini, Tuhan begitu. Tuhan salah. Kenapa ada masalah keuangan, ya bisa nyerempet ke kehidupan rohani. Kalau kita bilang Tuhan itu baik gitu kan,
Betul, ada pengaruh sama isi kantong. Lebih enak rasanya ketika pendeta ngomong, mari kita berikan persembahan. Ketika kantong kita tebel banget ya kan, kecil lah, kasihlah, woi kasih woi. Teman pun disuruh. Tapi kalau lagi itu sensitif, pendeta kenapa hari ini suruh kita kasih persembahan? Dia nggak tahu hidup kita susah. Bukannya pastornya sudah nampaknya lebih berlebih, harusnya pastor yang kasih gitu kan. Agak sensitif. Dan saya pun nggak tahu kenapa, giliran ada orang baru malah saya ngomong uang. Bertahun-tahun saya khotbah di sini, nggak pernah saya bahas soal uang. Tapi tenang saja saudara, saya nggak khotbah sesudah itu, mari kita kumpulkan persembahan ekstra. Enggak. Kalau mau ya boleh. Enggak. Jadi gini, awalnya uang itu diciptakan niatnya untuk mempermudah. Setuju nggak? Mempermudah. Karena nggak mungkin orang simpan ikan, orang simpan beras terus, orang simpan apa gitu loh. Yang dia tunggu waktunya untuk barter. Jadi dia tukar dulu pakai alat tukar yang namanya uang, itu fair aja. Sebenarnya voucher itu. Setiap negara bikin vouchernya sendiri, namanya mata uang negara dia sendiri. Di Indonesia rupiah namanya. Kan gitu kan? Kalau di Amerika namanya dolar gitu loh. Itulah alat tukar di negara tersebut. Bagaimana antar negara? Itu namanya valuta asing kan. Selisih kursnya itu bisa dijual belikan juga. Bayangkan, uang sendiri sudah alat tukarnya ditukar-tukar bisa dapat uang lagi. Uang itu apa? Alat tukar lagi. Bayangkan ya, alat tukar diperdagangkan mendapat uang itu adalah alat tukar juga. Uang didagangkan aja bisa dapat uang. Ini memang luar biasa, manusia yang cipta sebenarnya. Awalnya niatnya adalah untuk mempermudah pertukaran dari segi jumlah dan waktu. Enggak mungkin saya simpan segudang beras. Ya, memang saya akan butuh segudang beras, tapi kan bukan sekarang. Sampai ke anak cucu memang segudang lah kita habisin. Tapi kan sekarang saya butuhnya cuma 10 kilo. Ya udah, cairkan vouchernya, uang maksudnya, di Freshmart misalnya. Promosi. Cairkan, tukar jadi beras misalnya. Kan gitu kan, Indomaret lah ya. Tukar jadi beras. Tapi kan masih ada sisa uang, jadi kapan-kapan saya cairkan lagi untuk ganti beras, kan gitu. Niatnya mempermudah saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Ternyata uang ini sekarang jadi sesuatu yang diburu oleh manusia. Dan oleh karena itulah banyak orang menderita. Tapi awalnya niatnya uang ini mempermudah. Kenapa hidup saya sangat sulit ketika nggak punya duit? Kok menjadi sulit hidup ini gara-gara duit gitu loh. Dulu orang lagi nggak ada duit ya kan, dia bilang kalau seandainya ada 10 juta di rekeningku, maka aku tidak sesulit ini. Sekarang orang udah punya 100 juta, masih merasa hidupnya sulit. Kenapa? Karena ada hukum perbandingan. Ketika mulai membanding, dia merasa dia miskin. Kenapa? Karena dia banding sama yang miliaran. Kalau dia bandingkan sama yang tadi 10 juta, dia merasa dia kaya. Waduh, kok perasaan itu gampang sekali dipermainkan, hanya gara-gara duit. Rasa aman, rasa berharga, rasa senang. Itu ada kaitan sama duit, bayangkan. Sepenting itukah duit? Itu ya. Memang di gereja hari Minggu enggak ada duit enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang untuk beribadah, lompat-lompat enggak butuh duit memang. Tapi saudara, menyelenggarakan ibadah saja, karena ini juga beli pakai duit. Ini juga pakai duit. Ini semua pakai duit. Ruangan ini ada AC juga, ada duit yang sedang dihitung nanti. Meterannya jalan. Saudara yang datang seandainya hari ini tidak kasih persembahan sama sekali, apakah masalah? Enggak masalah. Enggak masalah. Makanya kalau hari Minggu enggak ada duit, enggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu kalau saudara datang pakai ongkos juga, duit juga. Atau jangan-jangan nggak datang ke gereja karena nggak ada ongkos. Nah kan? Berarti kan duit mempengaruhi sampai kehidupan rohani. Atau selama ini nyaksikan online, sekarang nggak lagi. Kita lihat kok penontonnya makin kurang. Ternyata nggak ada kuota. Bayangkan ya.
Saya biasanya ikut ibadah ya kalau nggak datang ya online, tapi dua-duanya butuh biaya gitu ya. Apapun yang kita lakukan toh butuh biaya gitu loh. Dan kalau memang itu benar-benar begitu penting, lucunya kenapa kita nggak bahas gitu ya. Nah hari ini kita benar-benar bahas. Uang begitu mempengaruhi tentang sandang pangan kita, rasa aman kita, status sosial kita, harga diri kita, bahkan kita pengen tunjukin siapa kita, itu dari status ekonomi kita. Ya kan? Cuma di gereja yang kayak surga. Enggak memandang status ekonomi gitu. Begitu hari Senin, balik lagi, semua orang melihat itu. Orang agak hormat sama kita karena dia tahu kita siapa, kita punya usaha apa, kita punya penghasilan berapa, orang hormat gitu. Padahal enggak bagi ke dia, tapi dia hormat. Enggak dibagi ke dia hormat. Saudara juga ya, kalau ketika lihat orang kaya banget gitu, enggak usah gimana-gimana gitu loh, biasa aja. Orang dia enggak bagi kok. Iya kan? Nah, saudara pengen tahu nggak cara pandang Tuhan terhadap uang atau harta? Pengen tahu? Tuhan itu pemberi, Tuhan itu pengasih, penyayang. Tuhan itu benar-benar pemberi yang baik. Dia memberkati kita, dia nggak pernah setelah diberkati dicabut balik, nggak pernah. Mungkin saudara bisa bilang Ayub segala macam. Itu topik lain ya. Karena kalau saya mau terusin pun Ayubnya juga mendapatkan lebih lagi gitu kan. Tapi itu pengecualian. Untuk mengetahui lebih lanjut nanti kita khotbah lagi kan gitu ya soal Ayub. Itu lain cerita lagi. Coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Kata orang gini di dunia ini kan, uang itu adalah akar kejahatan. Padahal di firman Tuhan enggak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uang kan? Cinta uang, bukan uangnya. Uangnya kan cuma voucher. Uang itu kan cuma untuk mempermudah kita. Uang itu kan sebenarnya alat tukar. Tapi cinta kita akan uang itu yang menjadi akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, karena cinta akan uang, kita bisa korbankan harga diri. Karena cinta akan uang, kita bisa korbankan keluarga. Kita bisa korbankan waktu kita. Kita bisa korbankan segalanya dalam hidup kita. Kesehatan kita pun kita gadai. Demi apa? Uang. Kenapa? Karena bagi kita, kalau kita bisa tumpuk itu semua, harta kekayaan, maka kita bisa aman. Ya kan? Kalau kita mau pensiun, yang nikmat, saudara harus mulai hari ini timbun itu. Tapi percaya saudara nggak bisa andalkan itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah desain manusia tujuannya untuk itu. Tapi dunia memprogram kita, ujung-ujungnya itu semua. Contohnya, saudara kalau punya anak, kenapa mau sekolahkan dia? Iya kan? Sistem dunia membuat anak kita harus sekolah. Dan kita pun terpaksa harus setuju, kalau nggak sekolah mana bisa membaca tulis. Oke? Niatnya bagus awalnya. Nah setelah masuk SD, SMP, TK dulu ya, saya hampir lupa. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kenapa anak-anak kita sekolahkan tinggi? Tujuannya cuma satu, supaya dapat kerjaan yang bagus. Supaya dia pintar. Kalau kita bilang supaya anak kita pintar, kayaknya omong kosong. Kenapa? Kalau anak kita nggak pintar pun, tapi kaya, mau nggak? Uang lagi kan? Kok arahnya ke sana gitu loh. Nggak apa-apa, anak saya nggak terlalu pintar, yang penting dia kaya. Uang lagi. Nggak benar saudara pengen dia pintar. Tujuan saudara secara tidak sengaja, tidak sadar maksudnya, pengen dia kaya sebenarnya. Pengen dia makmur sebenarnya. Betul kan? Nah berarti kan dunia ini udah bikin satu sistem. Ketika rasa berharga kita itu tergantung tingkat ekonomi kita, itu sudah diciptakan oleh dunia. Sehingga orang-orang yang hidup di dunia mau nggak mau kejar itu juga. Supaya bisa mensetarakan
derajat dia dengan hidup orang yang lain. Supaya bisa diterima di lingkungan sosial. Orang lakukan itu. Mempertahankan harga diri, kehormatan. Tapi ujung-ujungnya tetap direfleksikan di sana, uang. Buktinya ada orang yang gade nyawa karena sudah harus buru uang. Ya kalau seorang begal ditangkap gitu kan, apa dia bilang? Desakan ekonomi. Enggak ada yang mengaku bahwa kenapa kamu begal? Hobi. Enak kali rasanya begal. Enggak mungkin. Mereka pasti alasannya ekonomi juga. Betul kan? Mengapa korupsi maksudnya. Hah? Karena ada kesempatan. Kalau misalnya tidak ada kesempatan pun, kalau niatnya ada, dicarinya kesempatan. Kalau tak ada juga kesempatan, dibuatnya kesempatan. Betul nggak? Tapi kalau orang yang dasarnya tidak cinta uang, walaupun ada kesempatan, nggak disentuh. Karena cintanya bukan di sana. Betul kan? Itu bedanya. Jadi kesempatan itu hanya alasan. Kita nggak bisa mempersalahkan sistem. Kenapa? Karena sistem itu barang mati, benda mati, betul nggak? Yang menghidupkan sebuah sistem adalah manusianya. Pada dasarnya sistem itu mati, nggak ada kehidupannya. Manusia menjalankan sistem itu yang membuatnya jadi hidup, termasuk undang-undang, termasuk hukum, peraturan, itu benda mati. Misalnya ibadah jam 10 dimulai, itu sudah menjadi peraturannya misalnya. Maka bisa nggak saudara lebih cepat atau lebih lambat datang? Bisa ya, tapi begitu lambat datang biasanya gimana hatinya? Agak malu, ya. Jalannya nunduk, masuk ke ruangan. Padahal nggak ada pun yang nanya kok telat, nggak ada. Tapi rasa nggak enak aja. Tapi ada juga orang udah telat bangga. Itu karakternya, ya kan? Itu karakter dia gitu loh. Oke, nah ini cinta uang, saudara. Jadi uangnya itu sebenarnya cuman benda mati juga. Tapi cinta kita akan benda mati ini yang membuat kita mematikan banyak hal. Orang pun dimatikan, ya kan? Orang pun dimakan gitu ya, karena cinta akan uang. Tapi ketika orang memburu seperti ini, banyak sekali orang membuat dirinya sendiri menjadi seperti apa? Menyiksa dirinya, kemudian dengan berbagai-bagai duka. Anak udah kuliah, udah selesai, saatnya berkarir, ya uang lagi. Setelah berkarir mau beli rumah, pakai uang. Setelah punya rumah mau menikah, pakai uang. Setelah menikah punya anak, uang lagi. Setelah anak lahir nanti mau sekolahkan dia, uang lagi. Itu sebabnya kita ajarkan anak yang sedang bersekolah juga, nanti kamu ulangi siklusku. Uang lagi. Sampai mati, upacaranya butuh uang. Beli kuburan lagi, bikin yang mewah gitu ya. Acara pengebumian juga butuh uang. Kemudian setelah selesai ada maintenance kuburan. Kuburan ada maintenance-nya. Belakangan ini orang jual konsep ya. Kuburan untuk satu keluarga. Kayak beli rumah mewah gitu ya. Kenapa harus kayak gini? Karena secara Hong Shui bagus. Kalau orang mati dibuat secara layak, bagus kayak gini, dibuatnya anak cucunya lebih punya rezeki. Uang lagi. Kenapa mereka buat kayak gitu, menghabiskan banyak uang supaya anak cucunya makmur? Uang lagi. Ya kan? Uang terus. Ini uang ini udah kayak Tuhan, saudara. Serius. Kadang-kadang ini lebih real daripada Tuhan yang kita sembah. Buktinya Tuhan itu baik, betul kan? Yang lebih gampang ngomong, ya amin itu adalah yang tidak ada masalah ekonomi. Yang masalah ekonomi, kecut dia. Mari kita katakan amin, aminnya kecut sekali. Kenapa? Karena dia merasa enggak kayak gitu hidup dia. Yang lain enak lah ngomong kayak gitu, lega gitu loh. Ya kan? Kalau dagangan kita enggak laku, sehari itu langsung nggak bisa senyum.
Coba saudara ngaku enggak? Sesimpel itu ya. Mau bikin orang senang, coba lempar uang ke dia, senang. Mau bikin dia sedih, gampang. Mobilmu rusak, kena 10 juta. Aduh, ada uangnya. Uangnya ada, tapi sedih dia keluarin. Mobil rusak, butuh uang juga. Ya kan? Dapat rezeki 10 juta, langsung puji Tuhan, happy. Gampang sekali gitu. Kemudian, saya mau ambil lagi dari kisah Matius 19, ini agak panjang. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini menarik sekali saudara. Saudara pasti sudah tahu, ini adalah kisah Yesus ketemu seorang anak muda yang kaya. Ya, dikatakan demikian. Ada seorang datang kepada Yesus. Oke. Dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan dia itu, saya nggak tahu motifnya saudara. Tapi kira-kira ini anak sombong kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya tahu dia sombong karena jawaban dia nanti di bawah. Tapi waktu dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat?" Ya kan, untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini terkesan kayak hukum Taurat. Aku harus lakukan apa untuk dapat hidup kekal? Ini sebenarnya representatif agama pada umumnya. Karena agama itu ngajarin kita berbuat baik, betul? Untuk memperoleh hidup yang kekal, atau titik kesempurnaan, atau apalah artinya. Maksudnya mencapai kesempurnaan itu harus berbuat baik yang apa gitu loh. Dan setiap agama pasti ngajarkan perbuatan baik. Jadi Yesus pun menjawab begini saudara. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik," kata Yesus kan. "Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, ya, turutilah segala perintah Allah." Karena anak muda ini kira-kira dia tahu soal agama. Ya, kemungkinan juga dia tahu soal Taurat. Dan Yesus menjawabnya pakai levelnya dia. Kalau kamu mau mendapatkan hidup itu ya lakukan apa? Perintah Allah. Jawaban dia begini. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Ya. Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu." Yesus sedang mengambil kutipan dari hukum Taurat. Ya kan? Lakukanlah ini, maka kamu akan mencapai hidup yang tadi itu, yang dia tanya. Kata orang muda itu kepadanya. Ini yang membuat saya berpikir bahwa dia sombong ya. Semuanya itu telah kuturuti. Hebat ya? Apalagi yang masih kurang? Hebat enggak? Saya enggak berani ngomong kayak gitu. Mana ada yang kuturuti? Kalau kita hari ini, Tuhan Yesus, itu yang harus kulakukan. Mana ada yang kuturuti kalau kayak gitu? Satu pun enggak. Ya kan? Mengucapkan saksi dusta, itu makananku. Jangan mencuri. Mau mencuri perhatian? Saya sering mencuri perhatian, gimana tuh? Ya. Nah, kemudian apa yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya. Gini ya saudara, saudara perhatikan ini ada masalah, ada kaitan dengan apa yang saya mau sampaikan. Jikalau engkau hendak sempurna, kata Yesus, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Saya lihat gini ya, ternyata kalau ini ditukar jadi voucher, ini hartanya dijual kan. Namanya jual, dia terima apa? Duit kan, namanya jual. Kan dia nggak suruh barter lah, kan nggak. Nanti barter jadi harta lagi. Juallah harta segala milikmu. Kalau dia suruh barter kan nggak bisa jadi duit, jadi barang lagi. Nanti Yesus bilang lagi jual lagi, tapi barter. Jadi enggak itu aja terus. Kalau jual itu berarti jadi voucher, jadi duit, ya kan? Kalau jadi duit, kemudian dia bilang apa? Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Seolah-olah Yesus bilang, mau nggak transfer hartamu ke surga? Ini kayak transfer nih. Kayak menukar rupiah jadi dolar. Jual hartamu, ini tukar jadi dolar gitu loh. Caranya gimana? Kasih, beri kepada orang miskin.
Beri. Garis bawahi kata beri gitu loh. Berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kayak kirim uang itu ya. Nah, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, saudara lihat ya, kan tidak sampai di situ. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini sebenarnya dengan kata lain, Yesus sedang bilang kalau mau sempurna harus ikut dia. Tapi kenapa harus jual harta dulu? Ikut-ikut aja, betul nggak? Saudara, jangan harap mulut saya keluar, jual hartamu kasih ke gereja. Enggak akan saya ngomong gitu. Ya, enggak akan. Kalau mau boleh. Enggak akan. Kenapa? Karena di sini saya mau sampaikan satu hal yang penting, saudara. Yesus mengatakan, ya kan, jualah milikmu, berikan kepada orang miskin, datang ikut aku, artinya, saudara tahu nggak, ada uang 100.000 nggak? Oh, istriku banyak uang. 500, sejuta pun boleh. Saudara, di balik kertas ini ada spirit, namanya mamon. Ya kan? Ada frekuensinya, dia bisa bicara. Kalau misalkan lagi nggak ada, emosional. Kalau lagi banyak, happy. Ada spirit, ya kan? Ketika Yesus bilang ini diserahkan gitu, diberikan. Bukan maksudnya kamu nggak boleh punya uang, saudara. Boleh punya uang, dari istri ke suami. Boleh, boleh punya uang ya. Tapi yang Yesus maksud adalah, mari eliminasi frekuensi uang ini dan ikutlah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Matius 6, ya kita lihat dulu, ayat 19 sampai 24, Matius 6, ayat 19 sampai 24, katanya begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, ya. Di bumi itu ngengat dan karat, ya, merusakkannya. Pencuri membongkar. Pencuri itu bisa aja orang dekat. Ya. Pokoknya selama kita hidup di bumi, ini yang namanya harta itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berlipat ganda, bisa hilang, bisa dicuri, itu namanya di bumi. Katakanlah orang kaya, ya kan? Setelah dia mati, hartanya banyak. Anak cucunya bertumbuh, makin banyak. Saya mau tanya, berapa generasikah harta ini bisa bertahan? Ya, kita mana tahu, betul nggak? Ada yang bertahan panjang, ada yang selesai di generasi satu. Terus dia di alam baka sana, rasanya gimana ngelihat apa yang dia kumpulkan selama ini difoya-foyakan sama anak cucunya. Dia mau datang ngajarin anak cucunya pun udah nggak bisa, nggak ada waktu. Kan gitu kan? Itulah sebabnya harta di bumi itu seperti itu diajarkannya, kan gitu. Yesus yang mengatakan ini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, karena nggak ada ngengat di sana. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Orang nggak ada pencuri di surga. Ya kan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, kalau saya bilang ini ada spiritnya, saudara, waktu mata kita ngelihat, itu bereaksi ke jiwa kita. Karena ada spiritnya. Spirit dalam bahasa Inggris kan, dalam bahasa Indonesianya roh atau semangat. Karena kalau kita bilang spirit, kadang-kadang kita, oh mungkin roh ya. Iya, saya mau bilang ini ada rohnya. Cuman selain roh juga ada spirit dalam arti semangat. Oleh karena memburu ini, orang rela lakukan apapun. Menjual tubuhnya pun jadi, betul nggak? Gara-gara ini. Oke? Dan oke, saudara mungkin bisa pembenaran. Pastor ngomong gitu enak. Pastor nggak tahu hidup saya. Kan gitu kan? Jual tubuh itu juga untuk keluarga. Kan gitu. Dia ada pembenaran gitu. Terus ada kesempatan. Itu pembenaran semua, pembenaran. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi Tuhan membandingkan tuan antara dia dan uang.
Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kok hebat kali Mamon setara sama Tuhan? Kok dia nggak bilang yang lain? Berhala-berhala yang lain. Dewa cinta, nggak disandingkan sama Tuhan. Tuhan nggak sandingkan. Jangan kamu memuja cinta dibanding aku, enggak. Jangan mengabdi kepada cinta. Ya kan? Enggak mengatakan itu dibanding sama Tuhan, tapi Mamon, Tuhan. Kayak dua tuan. Artinya tadi waktu Yesus mengatakan, ya, jual jadi uang, berikan, ikut dia. Artinya setara dengan apa yang dia sampaikan. Tidak mungkin kita bisa mengabdi pada dua tuan. Betul kan? Artinya, mari kita mengeliminasi frekuensi daripada Mamon, saudara. Bukan enggak boleh punya, milikilah banyak-banyak, tapi enggak berfrekuensi lagi dalam hidup saudara. Dan saudara ikut Yesus. Pada saat kita mengikut Yesus, kita enggak mengikutnya dengan frekuensi Mamon. Kenapa? Karena Mamon itu frekuensinya itu akan selalu bicara tentang kekurangan. Tapi kalau Tuhan itu selalu berbicara tentang kelimpahan. Amin. Kalau kita ikut Mamon, saudara tetap akan kekurangan walaupun sudah ada 1 triliun. Kenapa? Saudara pikir orang-orang yang mencalonkan diri itu enggak punya modal. Mencalonkan diri jadi pejabat segala macam itu emangnya enggak butuh modal. Kan gitu. Berarti setelah uang lanjut ke kekuasaan, tapi butuh uang juga gitu loh. Nah, sehingga orang bisa menyelewengkan kekuasaan karena uang juga gitu loh. Jadi sebenarnya ya uang lagi gitu. Enggak bisa. Bisa enggak sebagai eklesia ada tiba-tiba orang masuk dalam pemerintahan yang memang hatinya enggak lagi bisa tergoda dengan uang. Orang anggap ini orang pasti gila. Enggak mungkin ada orang kayak gitu. Ini cuma munafik, ayo kita kasih lagi lebih banyak. Siapa tahu goyang. Manusia kan pasti ada harganya, coba goyang lagi, kasih harga lebih tinggi, kasih lagi harga lebih tinggi. Tapi memang benar, orang ini memang eklesia. Enggak bisa disogok punya gitu loh. Ada orang kayak gitu. Tapi belum ketemu. Saudara mau nggak jadi orang itu? Dunia butuh orang kayak gitu. Dunia menuju pada kebinasaan. Setuju? Tapi kita adalah eklesia tubuh Kristus. Keberadaan Kristus di atas muka bumi ini adalah lewat kita. Kalau kita ikut-ikutan seperti orang dunia, buru uang, buru kekuasaan, uang, apa bedanya? Berarti Mamon, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu beda ya. Transaksi di dunia itu udah kayak terlanjur, semuanya udah uang melulu. Udah terlanjur banget. Kita pun udah jorokin anak kita ke sisi itu. Kita udah artinya jorokin itu kayak kita memang udah cemplungkan mereka. Kita cemplungkan sama ke dalam sistem dunia yang sudah terlanjur ini. Tapi persoalannya bukan di situ. Saudara silakan sekolahkan anak setinggi-tingginya, tetapi saudara sebagai orang tua, saudara kasih tahu identitas yang benar kepada anak saudara. Kenapa? Karena begitu dia sadar, dia akan eliminasi frekuensi Mamon. Bayangkan ketika kita enggak mempersoalkan uang lagi, tapi saudara lakukan. Kenapa orang bisa tidak persoalkan uang? 2 hal, 3 hal, 4 hal, berapa hal saya nggak tahu lah. Tapi yang jelas bisa aja orang nggak persoalkan uang karena uangnya terlalu banyak. Saya pernah cerita, saya orang asuransi kan. Saya bilang seandainya kalau kita turun-temurun lipat gandakan harta, lipat gandakan sampai triliunan ke bawah, mungkin generasi ke-8 begitu dia lahir sudah ada 5 triliun, misalnya contoh ya. Bapak Ibu bayangkan dulu. Bayangkan dulu, begitu anak saudara lahir, atau saudara yang lahir nih. Waktu saudara lahir, papa saudara bilang gini, "Nak, mulai hari ini kamu sudah lahir ya, welcome to the world, oke? Papa udah siapkan 5 triliun uang sekarang. Uang sekarang 5 triliun bagus nggak? Bukan bagus lagi, bagus. Sekolah yang baik, bukan karena uang lagi. Mau jadi dokter yang baik. Nanti kalau kamu jadi ahli bedah, waktu kamu bedah pasien, ya,
Nanti pasiennya bilang nggak ada duit. Kamu bilang, nggak apa-apa, duitku udah banyak, bedah aja. Ya kan? Kamu sekolah, ambil jurusan yang kamu paling suka, bikin kue yang terenak. Terus orang bilang, enak kali tapi mahal ya, nggak apa-apa. Nggak usah pakai uang bayarnya. Kenapa? Uangku udah banyak, kasih aja. Betapa indahnya hidup bukan karena uang, betul nggak? Tapi gimana capai titik ini? 1 triliun aja nggak ada. Titik ini hanya bisa tercapai kalau kita udah punya uang berlebih banget. Berarti mamon. Itu pun saya nggak bisa andalkan. Tapi feeling daripada kelimpahan ini loh. Saya cuma ambil ini sebagai contoh betapa kalau kita hidup dalam kelimpahan, kita berarti nggak harap uang lagi. Betapa indahnya ketika saudara jadi dokter, jadi apa, pokoknya apapun profesi Anda bukan karena uang udah banyak gitu. Kira-kira gimana? Ini akan mengacaukan dunia. Kenapa? Karena kan kalau saudara jadi dokter tidak mau kutip bayaran kan dokter lain marah. Lu enak, lu punya uang. Gua kan belum. Lu jangan banting harga dong. Jangan jual rugi, kita mati semua gitu loh. Bayangkan Gary udah punya 5 triliun. Ada orang ya kan, motornya rusak, digantiin yang baru. Enggak usah dibetulin. Kenapa? 5 triliun. Bisa dapat berapa motor itu? Ya kan? Motor dia rusak. Bang, bisa aku ini hutang dulu lah ya kan untuk betulin ini. Hah? Langsung setujuin. Nah, hidup itu jadi indah gitu loh. Kok powerful kali uang ini? Kok begitu berkuasanya? Makanya Tuhan tidak salah mengatakan jangan kamu mengabdi pada 2 tuan, karena nggak mungkin. Kamu mengabdi cuman, kalau nggak mamon ya Tuhan. Kalau kamu mengabdi pada mamon, kamu pasti benci yang lain. Kalau kamu mengasihi mamon, kamu pasti benci Tuhan. Berarti kan uang itu menyerempet ke area rohani. Betul nggak? Tapi ketika kamu mengasihi Tuhan, frekuensi mamon lepas, bukan berarti saudara nggak punya uang. Paham ya? Frekuensinya yang lepas. Juallah hartamu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Berarti eliminasi frekuensi mamon. Eliminasi. Cut off frekuensi mamonnya. Tapi gimana supaya, pastor, jangan teoritis. Berikan kami pemikiran, kalau bukan karena uang, terus kita hidup kan butuh uang, pastor bilang ikut Yesus, jangan pakai frekuensi mamon. Gimana kita? Saya kasih saudara satu ilustrasi ya. Uang itu sebenarnya kalau jadi tuan, itu jahat. Kalau jadi tuan. Makanya dia bilang jangan jadikan mamon itu tuan. Ya kan? Mamon itu kayak tuan. Jadi uang itu jadikan apa? Jadikan budak. Ngeri ya saya ngomong gitu ya. Harusnya gini saudara, Tuhan sebagai Tuhan, kita manusia kan, anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, berarti gabunglah sama Tuhan, namanya anak Tuhan. Iya kan? Berarti kita punya sifat ilahi. Mamon harusnya di bawah, maksudnya uang. Kalau mamon kan spiritnya, tapi uangnya itu di bawah. Berarti kita tuan atas uang. Bukan uang jadi tuan. Paham ya saudara? Karena derajat dia sebenarnya terlalu rendah. Tapi itu pula yang mengatur kita. Harusnya kalau saudara punya uang, suruh dia cari uang bagi saudara. Oh, ini investor suka denger ya bahasa kayak gitu. Duit kita suruh beternak sendiri. Duit kita itu harus beranak cucu. Penuhi kantong-kantong kita. Ya. Kalau ada masalah ya kan, perintahkan dia, kan dia kan hamba. Dia kan budak. Saudara yang perintah gitu loh. Keuangan itu untuk diatur, bukan mengatur. Bahasa Batak katanya apa? Hepengdo, mengatur nagaraon. Ya. Harusnya negara yang mengatur keuangan. Harusnya saudara yang ngatur keuangan, bukan diatur keuangan, betul enggak? Gini saudara, kalau dalam keluarga saudara, yang namanya diatur keuangan gini, Mak, ayo Mak nonton. Ah, jangan aneh-aneh lah.
makan 3 kali sehari aja masih terganggu, boro-boro mau nonton. Nah itu diatur oleh uang. Tapi kalau kita mengatur uang, nak, ayo kita nonton. Kan gitu. Emang mama ada uangnya? Udah ada, kita udah atur itu. Sudah ada anggarannya. Nggak boleh nggak nonton, udah ada anggarannya. Gitu. Maka kita mau tamasya, mau menikmati hidup, memang kita sudah atur keuangan kita. Maka kita jalani hidup ini bukan tertekan, saudara, amin. Kalau orang bilang kok sok kali kau jalan-jalan ke luar negeri, memang sudah dianggarkan. Justru saya kalau enggak pergi, saya yang sok. Orang sudah ada duitnya, memang untuk jalan-jalan, kan begitu. Jadi pergilah dengan sukacita. Ada orang, ya kan, kalau udah dianggarkan, walaupun lagi krisis, karena sudah ada anggarannya, uangnya sudah ada untuk jalan-jalan, tetap dia jalan-jalan walaupun orang krisis. Paham maksud saya? Karena kita yang ngatur gitu loh. Tapi kalau kita diatur, itu semua bisa berubah. Saya nggak bisa. Kenapa? Hidup aja udah susah gitu. Jadi kita tertekan. Kalau kita yang mengatur keuangan, justru kita bagus gitu ya. Sebenarnya cari uang itu gampang sekali, saudara. Saya sengaja merendahkan uang dengan khotbah saya hari ini. Karena saya nggak mau lagi gara-gara uang semuanya saudara lakukan karena uang. Saya sengaja taruh uang itu di bawah saudara. Jangan taruh uang itu di atas saudara. Saya sengaja taruh di bawah, tujuannya gini. Kenapa saya bilang cari uang gampang? Saudara lihat ya, di dunia ini orang banyak kebutuhan kan. Balik lagi ke awal, kenapa ada barter kemudian jadi voucher, jadi uang alat tukar. Ya karena ada kebutuhan di sana. Jadi gini, ada orang tangkap ikan, sampai ke Belawan, betul ya? Nah, orang yang tangkap ikan ini nggak mungkin jual sendiri ke Medan, betul? Dari Belawan nggak mungkin dia jual sendiri. Ada pedagang di sana nampung. Pedagang itu ngapain sebenarnya? Beli pakai uang. Terus dia apain? Dia bawa ke Medan. Sebenarnya dia transporter. Dia cuma transport aja sebenarnya. Transport sampai ke Medan, apakah dia langsung buka lapak lagi? Enggak perlu. Yang buka lapak sudah ada di sana. Dia cuma ngantar ke sana, drop, ambil uangnya, betul kan? Dia dapat selisih, itu uang kan? Berarti setiap ada kebutuhan, itu uang semua. Selama ada orang membutuhkan sesuatu, itu uang semua, betul kan? Kalau sesimpel itu, kenapa saudara masih pusing cari uang gitu loh? Apa mata saudara susah ngelihat kebutuhan yang ada contoh? Kenapa ada ojek online? Karena ada kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Transportasi. Emang sebelum ini nggak ada yang jadi ojek? Ada, tapi kan nggak online. Jadi gimana kelemahannya kalau nggak ada online rupanya? Ya saya mana bisa naik ojek berangkat dari sini. Saya harus ke simpang sana paling tidak, saya harus jalan dulu, betul kan? Sampai sana harus lihat-lihat, kalau ada, kalau enggak gimana? Oh kalau gitu langganan aja, telepon, iya kalau ojeknya lagi free, bisa datang jemput. Kan langganan, lagi siapa tahu dia punya penumpang lain, oh nggak bisa, ya udah kita bikin aplikasi. Jadi dia bisa panggil siapapun yang nggak dia kenal. Hebat kan, lebih hebat lagi dari Facebook. Nggak kenal pun siapa, tapi datang jemput kita naik juga. Itu kalau 20 tahun yang lalu nggak masuk akal itu saudara. Betul kan? Kau naik mobil siapa? Ada yang jemput mak. Siapa itu? Nggak kenal mak. Kok kau ikut mobil orang? Iya kan? Tapi sekarang bisa naik ke mobil orang yang nggak dikenal, bisa bawa kita turun, nggak usah ngomong sepatah kata pun. Uang pun nggak dikasih. Lewat apa? Sekarang alat tukarnya sudah digital. Enggak usah lagi pakai uang tadi. Nanti enggak ada baliknya. Iya kan? Ternyata dari rekening ke rekening aja. Ngomong pun enggak usah. Berarti memenuhi sebuah kebutuhan, jadi uang. Selama ada kebutuhan, pasti ada uangnya gitu loh. Saudara jangan sibuk kayak, kenapa Tuhan enggak berpihak sama aku? Apapun yang kukerjakan nggak bisa menghasilkan. Saya nggak yakin. Jangan-jangan saudara memang males ngelihat peluang itu.
Iya kan? Enggak usah bicara soal anak Tuhan dulu. Orang umum di dunia ini kalau hidup melihat peluang jadi uang kok. Gitu loh, kita lepaskan dulu soal status mereka anak Tuhan atau bukan. Ini bicara uang dulu gitu loh. Begitu orang bisa melihat peluang, jadi uang gitu loh. Berarti kan bukan sesuatu yang dipusingkan sebenarnya. Kalau sampai masih pusing juga hari ini dan statusnya adalah anak Tuhan, inilah tugas saya sebagai gereja. Mengajarin bahwa uang sebenarnya bukan masalah. Justru ide kita tentang uang yang bermasalah. Pengertian kita tentang uang yang masalah. Hikmat kita mengatur uang yang salah. Pengertian kita tentang uang yang salah. Enggak ada yang tersinggung kan? Enggak ada ya? Saya dengar kalau dari Papua ke Medan itu mahal sekali tiket pesawatnya. Sekali jalan berapa itu? 1 orang. 1 orang ya. Dibutuhkan biaya 15 juta 1 orang untuk tiba ke sini. Saudara bisa bayangkan orang yang sudah nekat tanda petik untuk datang ke Medan belajar di WIBI dari Papua, dia minimal harus punya minimal 30 biar bisa pulang. Ya kan? Belum lagi untuk hidup di sini. Orang kaya ini. Tepuk tangan dong ya. Terus saudara sirik. Kalau ada uang 30 juta, ya kan, bagusan ku beli motor, jadi ojek online, menghasilkan. Ngapain harus belajar di WIBI? Gitu kan. Kalau jangan sirik saudara. Itu adalah panggilan hidup mereka. Ini adalah musim kehidupan yang memang harus kita jalani. Mereka kalau tidak memutuskan ke Medan, mana mungkin hari ini duduk di sini. Ya kan? Tuhan sudah pilih kita, menetapkan kita, membuat kita masuk ke dalam rancangannya itu karena kebaikan Dia. Dia memilih kita. Kita puji Tuhan karena kita merasa kita memilih Dia, padahal Dia pilih kita. Ya kan? Dan sukacita kita adalah ternyata itu uang, ciptaan manusia, kita bisa atur, saudara. Lihatlah di sana, anak perlu sekolah. Betul kan? Bisnis pendidikan. Apalagi? Pasien perlu dokter. Kesehatan. Orang perlu makan. Bisnis restoran. Motor perlu dicuci. Bisnis door smear. Apalagi? Rambut perlu dipotong. Buka barbershop, ya kan? Apalagi? Saudara bilang, aku nggak punya modal. Omong kosong. Orang konglomerat, kalau saudara tanya hidup mereka dulu itu miskin. Betul kan? Serba kekurangan. Tapi hari ini udah konglomerat. Kalau kita ngomong gini, ya jelaslah dia kan anak orang kaya. Kan kamu lihat anaknya. Kamu lihat bapaknya dulu dong. Ya kan? Ya jelaslah dia kan koneksi. Orang kaya mah gampang. Koneksinya luas. Kalau saudara belum punya koneksi, saudara punya apa? Oke lah saudara nggak punya koneksi, tapi koneksi akan datang dengan sendirinya kalau saudara sudah mencapai satu level tertentu. Tapi untuk mencapai level tertentu ini saudara belum punya koneksi gimana? Saudara punya kan yang namanya tenaga? Saudara masih sehat kan? Saudara punya waktu nggak? Waktu, uang, dan tenaga. Uang saya kurang, tapi waktu dan tenaga ada kan? Jadiin uang. Makanya kalau saudara sedang bekerja, saudara tahu, nggak mungkin kerja terus. Oke, setting, atur. Aku mau kerja sampai berapa lama? Berapa yang harus kukumpulkan untuk aku mulai jadi pengusaha? Bagi yang sedang jadi pengusaha, atur usaha ini mau jalannya sampai kapan? Sampai titik ini aku mau ngapain? Ujungnya itu mau kemana? Kenapa? Karena kalau saudara bilang, Pastor, apakah yang pastor sebut kayak gini tadi itu manajemen atau Alkitabiah? Saya bilang Alkitabiah boleh nggak? Gini, simple. Kalau saya bilang lakukan sesuatu harus punya tujuan akhir. Saudara merasa itu kayak motivator. Saya bilang ini Alkitabiah. Alkitabiahnya di mana? Simple. Waktu Yesus lahir di dunia ini, tahu nggak dia
bahwa dia akan disalib. Itu akhirnya dia pun sudah tahu. Dia datang bukan tanpa tujuan, bukan cari tahu. Yesus datang tidak bingung-bingung. Di umur 12 dia sudah ngerti semua kitab para nabi. Ya, dia punya pemahaman begitu bagus dan dia itu keturunan raja. Dan dia tahu Raja Daud kan, Yesus anak Daud kan gitu kan. Nah, dia pasti sempurna lah kalau menurut saya secara fisik, secara mental, secara manusia dia pasti sempurna. Orang sempurna kayak gitu, dia jalani dengan satu tujuan akhir yang sudah jelas dari awal. Alkitabiah kan? Kalau saudara hidup dengan apa adanya, besoklah itu. Alkitab tidak mengatakan besok ada cita-citanya sendiri, bukan. Yang Alkitab bilang besok ada kesusahannya tersendiri. Bukan uang ya. Habiskan aja hari ini uangku, besok kan ada lagi itu. Itu yang bikin kita miskin terus. Karena kita mentalitasnya tidak berkelimpahan. Kita merasa habiskan aja hari ini, besok kan masih ada. Itu yang bikin orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, saudara. Orang kaya itu senang kalau orang miskin itu habiskan uangnya, besok kerja lagi. Besok kerja lagi, nggak bisa pensiun dia. Jadi kalau kita mau jajah sebuah bangsa, bunuh impiannya, bunuh cita-citanya. Kasih dia supaya dia konsumtif, ngerti konsumtif. Berapapun yang dia dapat dia habisin. Berapapun yang dia dapat dia habisin, kita jajah. Kita kasih kenikmatan. Ya kan? Oke. Berapapun yang dia dapat gajinya habis lagi. Kerja terus kan? Terus kerja, nggak bisa jadi bos. Tapi kalau dia kerja, memang karena saya memang belum punya modal. Oke, saya kerja dulu, nggak apa-apa, saya mengalah. Tapi dia tahu tujuan akhirnya jadi apa. Maka waktu dia jalani, dia nggak baper, saudara. Dia nggak akan mungkin, aku nggak dihargai bos. Dia pasti bilang gini, kalau nggak dihargai bos nggak apa-apa, orang aku nggak selamanya kok di sini. Betul kan? Karena dia tahu dia sedang ngapain. Dan bicara soal uang, saudara, di dunia ini kalau uang ditotalin semua, saudara tahu nggak jumlahnya berapa? Mana mungkin triliun, lebih lah. Kan uang seluruh dunia. Saya nggak tahu jumlahnya, mungkin Pastor Yongan tahu ya, nggak tahu juga. Seandainya uangnya digabungin semua, dibagi rata, satu orang lumayan loh. Ngerti ya maksud saya? Rupanya 20% orang di dunia ini menguasai 80% uang di dunia. Orang kaya itu sedikit jumlahnya. Orang biasa-biasa itu berbagi yang 20%, ngerti ya? Jumlah uang di dunia yang beredar, 80% di tangan 20% manusia. 80% manusia hanya berebut yang 20%. Ngerti ya maksud saya? Makanya itu mereka konglomerat. Nah, kalau ini kita ambil semua, bagi rata, kan nggak ada konglomerat, betul kan? Kan semua udah rata nih. Percaya saya, 2 tahun kemudian balik lagi uang itu. Kenapa? Karena mentalitas orang yang kaya itu akan membuat mereka kaya terus. Orang yang mentalitasnya miskin, begitu dapat bagian, habisin juga. Jatuhnya ke tangan orang kaya lagi nanti. Pertanyaan saya, saudara mau jadi orang kaya apa? Saya percaya Tuhan yang mengasihi saudara, enggak mungkin mau saudara itu seperti masuk ke siklus yang berulang-ulang. Hidup seperti ini, ajarin anak kayak gini lagi, ajarin cucunya kayak gini lagi. Terus menerus sampai ke sini. Padahal Salomo pernah berkata, di penghujung hidupnya di kitab pengkhotbah, dia sudah enggak punya hikmat yang asli, karena dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, betul kan? Dia bilang, di dunia ini usaha menjaring angin, hidup ini usaha menjaring angin. Dia udah kaya banget, kok jaring angin? Kita bilang kalau aku jadi dia, betapa nikmatnya hidupku. Bagi dia yang sudah sampai posisi itu, dia bilang sia-sia. Hidup manusia sia-sia. Oke, nah mulai hari ini, kita tidak mempermasalahkan uang, karena dunia tetap kita butuh uang, seperti kita makan nasi, ya.
Kita nggak bisa bilang saya orang rohani, makananku ialah setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Enggak lah, saudara kan butuh makan nasi. Secara jasmani kita butuh makan nasi. Secara jasmani kita masih butuh uang, tapi ingat, ketika kita bicara tentang kehidupan rohani, sebenarnya itu tidak ada kaitan. Amin. Kita tidak bergerak karena uang, tapi kita bergerak karena kasih Tuhan. Terlalu muluk-muluk rasanya ya. Karena Tuhan itu memberikan contoh. Sebenarnya sistem keuangan dunia itu adalah transaksional. Jual, beli, untung, rugi. Dalam Tuhan bukan tentang itu, tapi tentang memberi. Memberi bukan soal gereja, tapi memberi gitu loh. Bukan soal memberi ke gereja, bukan. Maksud saya, kita itu memberi apa? Kalau saya tadi sudah tahu orang punya kebutuhan, fokus saya bukan uang. Oke, aku antar kau sini ke sana. Kamu butuhkan dipindahin dari sini ke sana, ojol lah misalnya ojol. Kamu butuhkan diantar dari Setiabudi ke Jalan Sudirman misalnya. Itu kebutuhanmu kan, ya udah aku antar. Berapa? Naik aja. Udah, naik. Memberi. Fokus kita adalah memenuhi kebutuhan mereka. Apa mereka bayar kita? Pasti bayar. Tapi fokus kita bukan bayaran. Fokus kita bagaimana memberi yang terbaik. Memberi. Kalau kita sedang kerja sama orang, ya kan, gaji sudah jelas. Tapi beri yang terbaik enggak? Ketika beri yang terbaik, orang bisa lihat nilainya. Ketika mereka lihat nilai, kita bilang apa? Si bos, kalau saya jadi bos ya, saya punya karyawan misalnya, kadang-kadang mereka beri yang terbaik, sampai saya merasa gaji dia rendah. Terlalu rendah ini. Saya pikirkan caranya gimana supaya dia makmur juga. Ini hati saya sebagai pemilik usaha. Ketika melihat karyawan, pegawai yang begitu luar biasa, kadang-kadang saya yang merasa underpaid. Kalau sudah kayak gitu saudara, uang yang kejar saudara. Betul nggak? Ketika saudara fokusnya bukan kepada uangnya, bayarannya, tapi kepada apa yang bisa diberi, nilai-nilainya itu melebihi bayaran. Ketika nilai-nilainya melebihi bayaran, siap-siap aja. Siap-siap aja. Apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil. Amin. Kalau enggak punya uang, saudara punya reputasi. Saudara punya nama baik. Saudara punya waktu, saudara punya tenaga, saudara punya kreativitas. Ya kan? Koneksi itu sendirinya akan datang. Tapi kalau saudara sudah mulai dan dikerjakan dengan setia, dengan baik, dan andalanmu frekuensinya bukan mamon, tapi frekuensinya adalah Kristus, maka saudara fokusnya bukan lagi pada transaksional. Aku kurang dibayar, aku enggak suka kerja kayak gitu. Dia tidak bisa menghargai aku, padahal aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi enggak, frekuensi kita bukan itu. Frekuensi kita adalah memberi, dan sumber kita adalah Tuhan, Kristus, maka apapun yang kita kerjakan, uang itu pasti otomatis kita dapat. Amin. Saya berharap ini memberkati saudara, walaupun ini agak mungkin tidak umum dibahas, tapi saudara boleh nanti di Facebook yang kita sudah rekam juga, saudara coba ulang lagi sebenarnya maksud pastor itu apa. Mungkin tadi saya dengarnya kurang tepat, saudara bisa coba dengar ulang, baca lagi ayat yang saya baca tadi, ya kan sebenarnya lagi ngomong apa sih Tuhan Yesus sampai bahas ke mamon gitu loh. Lagi ngomong apa sih tentang yang tadi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu gitu. Kadang-kadang kita tidak secara langsung ngomong seperti itu, tapi sebenarnya hati kita di situ. Di mana hartamu berada, artinya yang berharganya apa, di situ hatimu. Saudara terlalu memberi nilai sangat tinggi, seolah-olah kalau nggak ada duit nggak bisa. Sampai ada istilah bilang, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Seperti itu, quote itu sangat benar. Dan memang benar, karena semuanya pakai uang. Betul, tapi itu mendukung spirit of mammon. Gitu loh. Ya, jadi ini cuman karena rupiah ya, tapi maksud saya bukan rupiahnya, tetapi spiritnya. Ketika kita mengejar cinta akan uang, itu membuat kita jatuhkan diri ke dalam berbagai
pencobaan, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka karena itu. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, saya berdoa untuk saudara.